Dinas PUPR Kabupaten Berau dalam pelaksanaan program kegiatannya di tahun 2022 ini akan melanjutkan program kegiatan dengan skala prioritas, antara lain melanjutkan beberapa pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan pada tahun 2021 lalu. Menurut Kadis PUPR Berau, Taupan Majid pada Selasa, 15 Februari, mengatakan bahwa masih banyak sarana prasarana jalan yang menuju kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Berau masih belum stabil, seperti jalan menuju ke tepian Buah, Segah. Begitu juga beberapa segmen jalan menuju Talisayan sehingga jika dikerjakan akan mempersingkat jarak tempuh ke Talisayan, di mana panjang jalan ke Talisayan sepanjang 150 km akan dipersingkat menjadi sekitar 110 km saja. Sehingga secara keseluruhan bila ruas jalan provinsi sampai ke biduk-biduk itu sudah mulus, maka akan mempersingkat jarak tempuh menuju ke destinasi-destinasi wisata yang ada di pesisir selatan Kabupaten Berau. Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, Dinas PUPR juga meningkatkan sarana prasarana air bersih dan sarana bangunan, khususnya sarana pembangunan venue untuk menyongsong kegiatan Porprov Kaltim yang akan diselenggarakan di Kabupaten Berau pada bulan November 2022 ini. Lebih lanjut, Kadis PUPR Berau mengatakan, berbicara masalah pembangunan Dinas PUPR ini, tentunya kita berbicara masalah pembangunan infrastruktur. Nah, kalau kita lihat memang untuk 2022 ini, kita masih melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas di 2021 kemarin. Nah, kita kan memang kalau kita lihat untuk sarana prasarana khususnya untuk jalan ya, jalan menuju ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Berau ini kan masih banyak yang masih kondisinya belum stabil. Contoh ini salah satunya yang kita agendakan untuk dikerjakan tahun 2022 ini adalah jalan menuju tepian Buah Segah. Itu memang ada anggarannya, karena kita ketahui bahwa jalan menuju yang hampir sampai ke ibu kota tepian Buah Segah itu ada kondisinya masih kurang stabil. Nah, jadi kemudian yang lainnya yang menuju ke Talisayan ada beberapa segmen-segmen yang kita persingkat jalannya. Itu ada lanjutan lagi. Kita akan, harapan kita ke depan memang panjang jalan yang menuju ke Talisayan yang kurang lebih dari Sambalyon itu 150 km. Nanti kita persingkat menjadi 110 km saja. Nah, harapan kita karena ini jalan poros yang ada ini adalah jalan statusnya jalan provinsi. Nah, kami kabupaten juga membuat segmen-segmen yang mempersingkat jarak tempuh itu, sehingga harapan kami ke depan ini program kami ke depan itu ke biduk-biduk itu kalau bisa panjangnya itu kalau dikurangi 40 menjadi kurang lebih 210 km. Nah, itu kalau kecepatan 70 saja itu kan bisa 3 jam saja seandainya jalan itu sudah mulus semua. Nah, kita harapan kita nanti karena tujuan kita kan infrastruktur jalan yang menuju ke biduk-biduk ini kan adalah utamanya pariwisata. Karena di sana kita ketahui biduk-biduk sangat potensi sekali wisatanya. Bukan cuma Labuan Cermin, ada Pulau Kanyungan, ada juga situ Teluk Sumbang yang potensinya luar biasa di sana. Ini jadi jalan juga menuju ke biduk-biduk itu ada beberapa spot tempat wisata. Jadi kita nanti kalau infrastruktur sudah bagus, nanti kita wisata ke sana singgah-singgah spot-spotnya sehingga masyarakat Berau ini bisa menikmati wisata yang sangat murah. Seandainya nanti sudah ada transportasi umum misalnya. Nah, dibandingkan kalau kita wisata bahari di Maratua walaupun Derawan itu kan relatif menggunakan transportasi laut ya, apalagi kondisi sekarang kan cuaca cukup ekstrim. Nah, kemudian di samping infrastruktur dasar jalan, kita juga ada air bersih. Air bersih tidak kalah penting kan, karena kalau kita ketahui memang kemarin untuk panji-panji keberhasilan di provinsi Kabupaten Berau alhamdulillah mendapat juara 2 untuk provinsi Kaltim dari penilaian pelayanan kita kepada air bersih. Nah, tentunya ini dilihat bagaimana kita sekarang sudah masuk ke daerah-daerah kampung-kampung. Tahun ini kita alhamdulillah dapat anggaran dari pusat, anggaran APBN di biduk-biduk sebesar kurang lebih 5 miliar ya.
8 miliar kah, saya lupa. Jadi biduk-biduk kita dapat, kita akan tangani biduk. Kemudian di Batu Putih juga dari kita ada juga pekerjaan di sana. Kemudian ini kita berjuang juga untuk BANQ, bantuan keuangan. Kita usulkan di Gurimbang. Gurimbang itu kan belum tuntas. Nanti Gurimbang kita tuntaskan, itu kan bisa melayani beberapa kampung di sana. Sukan, ada juga Tanjung Perengat di sana. Nah, jadi air bersih ini mudah-mudahan kita apa yang menjadi mapping kita di seluruh kampung yang ada di Berau ini, kita secara perlahan kita memprioritaskan sumber-sumber materi yang sudah dekat dengan kampung, itu kita prioritaskan. Ini termasuk juga nanti yang lain-lainnya kita akan programkan. Nah, kemudian di samping itu ada juga pekerjaan drainase. Nah, kita ketahui belakangan ini kita banyak kendala dengan adanya cuaca ekstrim ini, apalagi berbarengan dengan kemarin pasang sungai yang sangat tinggi, kemudian dengan hujan deras sehingga genangan-genangan air itu lambat larutnya dari jalan gitu. Jadi kesannya memang kita banjir gitu. Padahal itu hanya genangan, hanya 2-3 jam itu bisa reda semuanya, bisa mengalir ke sungai. Nah, selanjutnya bangunan juga. Nah, kita menentaskan untuk lanjutan pembangunan kantor Polres di samping kantor Dewan ini, itu tahun ini ada kurang lebih 17 miliar lagi. Walaupun itu juga masih butuh dana untuk penyelesaiannya. Jadi anggaran tahun ini tetap dikerjakan, namun nanti untuk selesainya ya mudah-mudahan nanti kalau ada anggaran lagi di anggaran perubahan akan disempurnakan. Nah, selain itu kita juga ada membantu sekolah polisi negara di Jonggon, Tenggarong. Itu seluruh kabupaten di Kaltim ini membantu Polda dalam rangka membangun kawasan sekolah SPN itu yang betul-betul representatif dan terbesar di Indonesia. Pat Bon Simarmare dari Berau melaporkan.